Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-An'am ayat 59, hal itu perlu kita sadari, kita jiwai bahwa setiap saat kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muraqabatullah dalam rangka muhasabah itu penting untuk kita pahami, di mana muraqabah itu berakar dari kata raqabah yang berarti menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati. Tentunya semua pengertian kata raqabah tersebut bisa disimpulkan dalam suatu kata, yaitu pengawasan. Karena apabila seseorang mengawasi sesuatu, dia akan melakukan pengamatan, menantikan, menjaga, dan mengawalnya. Dengan demikian, muraqabah itu bisa kita artikan dengan pengawasan. Sedangkan yang kita bahas pada kajian ini, itu terkait dengan muraqabah dalam pembahasan akan kesadaran kita sebagai seorang muslim bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesadaran itu lahir dari keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, seperti sifat ilmu, basar, dan sama, bahwa Allah itu mengetahui, melihat, dan mendengarnya, mengetahui apa saja yang Dia lakukan, kapan dan di mana saja. Dia mengetahui apa yang Dia pikirkan dan dirasakan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-An'am ayat 59, bahwa sebutir biji pun dalam gelap gulita bumi yang berlapis-lapis tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia mengawasi segala tingkah laku hambanya. Seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 1, ditutup dengan kalimat innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kemudian pada surat Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa muraqabah yang paling tinggi yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersikap seolah-olah dia dapat melihatnya, sekalipun dia tidak dapat melihat Allah, tetapi dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihatnya. Inilah yang dinamai oleh beliau dengan sikap ihsan, sebagaimana jawaban beliau terhadap pertanyaan Jibril dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, tapi sesungguhnya dia dapat melihatmu. Jadi keyakinan akan adanya pengawasan dari Allah, itulah yang di dalam kita berislam ini tentu antara iman, Islam, dan ihsan. Itu tiga hal yang tidak bisa kita lepas. Bahwa kalau kita beriman kepada Allah, tentunya kita membuktikan dengan ketundukan kita sebagai muslim. Nah, ketika iman dan aktivitas yang kita lakukan itu sejalan, lahir dan batinnya, itulah yang dinamakan ihsan. Sehingga nanti dari ketiga ini bisa meningkat pada keikhlasan yang terkait dengan prestasi lahir, sedangkan takwa itu adalah bukti prestasi lahir yang berasal dari keikhlasan sebagai aktivitas batin manusia yang orang lain tidak tahu, namun bisa dibuktikan dengan yang namanya takwa. Sehingga ikhlas itu merupakan perpaduan antara aspek iman, Islam, dan ihsan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendorong seorang muslim untuk senantiasa melakukan muhasabah, perhitungan, evaluasi terhadap amal perbuatan, tingkah laku dan sikap hatinya sendiri. Dalam hal ini maka muraqabah berfungsi sebagai jalan menuju muhasabah, yang tentunya di sini sangat penting sekali bahwa dua hal ini tidak bisa dipisah. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, maka mereka tentunya akan melakukan perhitungan, terutama yang terkait dengan hak Allah yang harus kita lakukan, yaitu tentang keikhlasan kita beramal karena Allah sebagai prestasi dari batin kita yang orang lain tidak tahu tapi bisa dibuktikan. Kemudian kesesuaian amalan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga terkait dengan sikap ihsan di dalam beramal. Nah, sehingga muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk senantiasa melakukan perhitungan, evaluasi setiap saat terhadap apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa mempersiapkan diri dengan rasa takut kepada Allah. Apa yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan mereka tentunya meyakini bahwa pujian dari Allah
dan ridha Allah itulah yang sangat mereka butuhkan sebagai orang yang beriman, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan juga senantiasa melakukan perhitungan berkaitan dengan amal perbuatan yang telah dilakukan setiap harinya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.